Segala puja dan pujanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Untuk itu patutlah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita dapat sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah kita akan kaji ayat-ayat Al-Quran. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Coba kita bayangkan bersama, kalau kita ada tamu yang istimewa datang ke rumah kita, kira-kira kita akan seperti apa? Kita akan bersih-bersih rumah, kita akan mencoba menyiapkan makanan, dan juga mungkin kita siap-siap dengan pakaian bagus dan menyambut tamu dengan penuh senyum. Karena tamunya istimewa dan penting buat kita. Sekarang bahwa Ramadan itu adalah tamu istimewa. Datangnya nggak setiap hari, tidak setiap minggu, bahkan tidak setiap bulan, tetapi setahun sekali. Kita diminta untuk menjamu mereka Ramadan. Dengan apa? Dengan puasa, dengan sholat, dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran. Tapi uniknya, bahwa Ramadan bukan tamu biasa. Karena biasanya kalau tamu datang kita yang memberi. Tapi Ramadan datang justru membawa hadiah. Hadiahnya bukan main-main. Hadiahnya yang sangat kita butuhkan, baik dalam hidup di dunia maupun akhirat. Kita coba lihat bagaimana para orang-orang soleh menyambut Ramadan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang masa lalu pasti diampuni. Hadiah yang pertama luar biasa. Masya Allah, orang-orang soleh mendengar hadis ini itu bukan sekedar didengar, tapi betul-betul serius dia menanggapinya. Karena mereka memahami bahwa ada ampunan yang luar biasa, dan ampunan itu bukan karena lapar, tapi karena satu iman, dua ihtisab atau mengharapkan pahala. Bagaimana mereka mengamalkannya? Mereka akan memperbaiki niat imanan. Karena mereka tidak berpuasa disebabkan tradisi. Tidak berpuasa disebabkan lingkungannya berpuasa. Tidak disebabkan karena sekedar ikut-ikutan. Tetapi betul-betul taat karena Allah. Yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Sehingga para sahabat itu akan menjaga keikhlasan amal. Karena puasa itu adalah ibadah hati sebelum ibadah fisik. Yang kedua, bagaimana mereka tidak sekedar menahan lapar. Karena ihtisaban, mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan perubahan diri. Jadi puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi
meninggalkan dosa. Karena tujuan dari hadis yang akan diampuni ini, mereka juga menjaga lisannya, mereka juga menjaga pandangannya, mereka menjaga hatinya. Sehingga puasa bagi mereka orang-orang soleh bukan hanya lapar, tetapi bersih dari ghibah, dari dusta, dari amarah. Mereka jadikan puasa sebagai ibadah hati, ibadah niat, dan ibadah akhlak. Jadi bukan sekedar ibadah fisik, karena mereka ingin hadiah dari Ramadan bersih dari dosa. Begitupun hadiah berikut. Kita merasakan di bulan Ramadan dan di bulan bukan Ramadan. Di bulan bukan Ramadan biasanya kita malas untuk sholat tepat waktu. Malas untuk bersedekah setiap hari. Atau malas membaca Al-Quran. Anehnya saat Ramadan datang, kenapa kita jadi lebih mudah? Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi inilah yang mungkin kemudahan yang kita rasakan, seperti kalau jalan-jalan tol lebih mudah menuju kebaikan. Bagaimana orang-orang soleh memahami hadis ini yang mereka anggap bukan sekedar kabar, tetapi ini adalah peluang besar, isyarat, makna bahwa mereka ini jalan kebaikan sudah dibuka, jalan maksiat dipersempit, penghalang utama setan dilemahkan. Maka Ramadan adalah musim percepatan kebaikan. Mereka berlomba-lomba memasuki pintu surga yang sudah terbuka. Mereka akan memperbanyak sholat, mereka akan memperbanyak sedekah, mereka akan banyak tilawah Al-Quran. Jadi mereka akan meningkatkan amal di Ramadan. Mereka ingin masuk dari pintu surga yang telah dibuka. Dan juga karena pintu neraka ditutup, mereka mengurangi dosa sekecil apapun, menjaga lisannya, menahan amarahnya. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar, tapi menahan maksiat. Dan juga memanfaatkan lemahnya godaan setan. Karena setan dibelenggu, mereka ini sadar, inilah waktu terbaik untuk memperbaiki diri. Inilah waktu terbaik agar nafsu lebih mudah dikendalikan. Mereka yakin Ramadan adalah waktu yang paling ringan untuk taat. Dan mereka akan merubah kebiasaan-kebiasaan spiritual mereka, akan membentuk kebiasaan yang lebih baik, memulai perubahan diri, bukan sekedar semangat yang sesaat. Juga karena pintu rahmat dibuka, akan mempercepat taubat mereka. Mereka akan banyak istighfar, banyak doa. Mereka memperbanyak di bulan Ramadan karena mereka memahami Ramadan bukan sekedar kondisi, tapi suatu kesempatan yang luar biasa. Karena jalan surga sudah dibuka, mereka banyak beramal. Karena jalan neraka ditutup, mereka menjauhi dosa. Dan setan sudah dilemahkan, mereka akan berubah jauh lebih baik. Hadis ini mereka jadikan momentum untuk mempercepat kebaikan. Sehingga Ramadan menjadi bulan perubahan, bulan taubat, bulan kedekatan kepada Allah. Hadiah berikut adalah menjadi pribadi yang lebih hebat, yaitu bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT berfirman, Inna akramakum indillahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sedangkan tujuan puasa la'aklakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sehingga orang-orang soleh memahami kemuliaan bukan karena jabatan, kemuliaan bukan karena ilmu, bukan karena harta, tetapi karena takwa.
dan Ramadan adalah madrasahnya takwa. Sehingga mereka tidak melihat puasa hanya sebagai ibadah fisik, tetapi sebagai latihan taat, sebagai latihan meninggalkan dosa. Mereka memahami bahwa takwa adalah taat pada Allah dan menjauhi maksiat. Karena takwa bukan hanya amal, tetapi sikap hati. Mereka menekankan puasa harus juga menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga perilaku agar menghasilkan yang benar-benar takwa. Mereka sadar takwa tidak lahir dari lapar saja. Mereka akan meninggalkan ghibah, meninggalkan marah, meninggalkan sombongan. Mereka fokus pada penyucian diri di bulan Ramadan. Dan tentunya takwa adalah hubungan dengan Allah. Maka mereka akan banyak berdoa, banyak beristighfar. Karena mereka sangat menjaga keikhlasan. Dan Ramadan ini dijadikan ukuran menilai diri sendiri. Apakah kita sudah lebih taat? Apakah dosa-dosa sudah berkurang? Karena kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Jadi Ramadan bukan sekedar puasa, tapi proses menjadi lebih taat, menjadi lebih bersih, menjadi lebih dekat pada Allah. Jadi kesimpulannya, Ramadan sebagai sekolah takwa, sehingga puasa melatih ketaatan, amal memperkuat hati, dosa ditinggalkan agar mereka menjadi paling mulia di sisi Allah. Hadiah berikutnya yang istimewa yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah. Dalam ayat Al-Qadar, dalam surat Al-Qadar ayat 3, Allah SWT berfirman, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Orang-orang soleh tidak hanya mengagumi ayat ini, mereka mengejar dan menghidupkan di bulan Ramadan. Karena mereka sadar, satu malam ini lebih baik dari 83 tahun ibadah. Jadi kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Mereka tidak santai di akhir Ramadan. Justru semakin serius. Karena Rasulullah SAW juga menghidupkan malam-malam terakhir. Jadi mereka mengikuti sunnah dari Rasul dengan banyak doa, tilawah. Jadi berbeda dengan kebanyakan kita yang mulai lelah. Tapi orang-orang soleh justru menambah ibadah, mengurangi kesibukan dunia. Mereka akan memperbanyak ibadah di akhir-akhir Ramadan. Mereka juga fokus di malam ganjil, seperti petunjuk Nabi SAW mencari Lailatul di malam ganjil. Dan mereka akan banyak doa ampunan. Doa utama yang mereka hidupkan adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni, ya Allah, Engkau maha pemaaf, maka maafkan aku. Jadi betul-betul Lailatul Qadar bukan sekedar soal pahala, tapi ini masalah pengampunan, perubahan hidup, kedekatan dengan Allah dengan menjalankan kesungguhan hati adalah kunci. Mereka menghidupkan malam, memperbanyak doa, mengurangi dunia, fokus di akhir Ramadan karena tidak ingin kehilangan malam yang lebih baik dari seumur hidup ibadah. Sehingga mencari Lailatul Qadar bagi mereka bukan tradisi, tapi betul-betul perjuangan Ramadan bagi mereka mencapai puncaknya di 10 malam terakhir. Hadiah berikut adalah pahala membaca Al-Quran digandakan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan azzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bagaimana orang soleh memahami hakikat Ramadan ini? Mereka jadikan Ramadan bukan sekedar puasa,
tetapi bulan kembali kepada Al-Quran. Ketika Ramadan datang, bahkan mereka meninggalkan majelis hadis. Mereka fokus membaca Al-Quran karena memahami Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan harus dipenuhi dengan Al-Quran. Setiap musim punya ibadah utama, dan ibadah utama Ramadan adalah Al-Quran, sehingga mereka akan memprioritaskan tilawah Al-Quran. Begitupun mereka ikuti sunnah Nabi SAW di Ramadan. Jibril datang setiap malam. Rasulullah SAW merajaah Al-Quran. Jadi mereka meneladani fokus pada Al-Quran di bulan turunnya, yaitu bulan Ramadan. Dan mereka memahami keutamaan waktu. Karena waktu Ramadan sangat terbatas. Pahalanya diperlipat gandakan. Jadi betul-betul harus digunakan untuk amal yang paling utama di bulan ini. Al-Quran itulah yang lebih utama dari yang lain. Jadi mereka mengajarkan tidak semua waktu amalnya sama. Ada waktu musim ilmu, ada waktu musim dakwah, ada waktu musim jihad, dan ada waktu ibadah hati, dan Ramadan adalah musim Al-Quran. Jadi mereka meninggalkan semua di Ramadan bukan karena meninggalkan ilmu, tetapi karena mereka memahami prioritas, mengikuti sunnah dan menghidupkan bulan Al-Quran. Sehingga ingin Ramadan diisi dengan amal yang paling sesuai dengan ruhnya, yaitu membaca Al-Quran. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Namun sebentar lagi tamu istimewa ini akan pulang. Pertanyaannya, apakah kita menjamu atau kita juga sudah menerima hadiah-hadiahnya? Ramadan bertamu bukan sekedar lewat, tapi datang untuk kita membawa bekal hidup kita. Bekal penting untuk dunia dan akhirat kita. Apakah kita sudah meneladani bagaimana orang-orang soleh menjamu tamu ini, tamu istimewa? Semoga saat Ramadan pulang, hadiah-hadiah yang luar biasa tadi dapat kita peroleh. Dan semua amal kita diterima dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bayangkan jika ini Ramadan terakhir kita, jika ini kesempatan terakhir pintu surga dibuka untuk kita, apakah kita sudah memaksimalkannya? Jangan biarkan Ramadan hanya lewat sebagai kalender tahunan. Jadikan ia titik balik hidup, jadikan dia momentum taubat, menjadi awal hamba yang lebih dekat pada Allah. Semoga kita tidak termasuk orang yang disebut Nabi SAW. Celaka orang yang masuk Ramadan lalu keluar darinya tanpa ampunan. Semoga kita keluar dari Ramadan dengan hati yang bersih dan bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.